Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Aishi dari kelas 10 IPS 1, absen 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Pertama-tama, apa sih pengertian itu zina? Secara umum, zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah menurut syara. Zina merupakan bagian dari dosa besar yang sangat tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan, larangan tentang perbuatan zina dinyatakan langsung dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Dalil tentang perbuatan zina menurut Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Dari kedua surat tersebut, kita dapat mengambil beberapa pelajaran menarik tentang pengertian dan larangan-larangan zina. Berikut adalah tafsir Quran surat An-Nur ayat 2 dan Quran surat Al-Isra ayat 32. Wanita pezina dan lelaki pezina yang belum pernah menjalani pernikahan sebelumnya, hukuman masing-masing mereka adalah 100 cambukan. Janganlah kalian merasa iba dengan mereka yang melakukan perbuatan hina. Sesungguhnya hendaknya kita kaum muslimin tidak menolerir perbuatan zina dan melakukan tindakan pencegahan, memberikan nasihat kepada mereka dan menjadikan itu pelajaran. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Adapun beberapa perilaku yang mendekati zina yang sangat marak terjadi di lingkungan sekitar kita, yang marak terjadi di zaman sekarang. Pergaulan bebas yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama akan mengakibatkan kita terjerumus dalam kesenangan sesaat dan termasuk dalam perbuatan zina. Melihat dan bahkan menghayalkan aurat lawan jenis kita atau orang lain dapat menimbulkan syahwat bagi kita, dan itu merupakan salah satu dari perbuatan zina mata dan pikiran kita. Maka dari itu, marilah kita menutup aurat kita dan menjaga mata kita, hati kita, dan pikiran kita dari perbuatan-perbuatan yang mengundang zina. Pornografi merupakan hal yang sangat tidak bermoral di masyarakat dan merupakan perbuatan zina yang sangat marak di masyarakat zaman sekarang. Bukan hanya karena cara pengedukasian tentang seksual yang salah, tapi juga pornografi sangat menyesatkan kita saudara-saudara. Dampak buruk yang dihadapi dengan perbuatan zina bukan hanya dampak yang kita tanggung di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Contoh dampak yang ditanggung dunia dari perbuatan zina kita adalah 1. Menghilangkan kewibawaan, karena pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya. 2. Menyebabkan kefakiran. Seseorang yang melakukan perbuatan zina dapat melakukan segalanya demi mengejar kepuasan nafsunya, bahkan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya itu. 3. Memperpendek usia. Perilaku zina dapat menyebabkan umur seseorang yang berkurang karena dapat terjangkit HIV atau AIDS, penyakit kelamin, dan beberapa resiko yang menyebabkan kematian. Dan juga ada dampak yang ditanggung di akhirat, saudara-saudara. Pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa zina ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu, pelaku akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, pelaku zina akan menyesali perbuatan mereka dan akan diperlihatkan betapa besarnya dosa dari zina mereka itu. Dan ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku dari perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih di akhirat nanti.
Adapun tindakan-tindakan preventif atau tindak tanduk untuk mencegah kita dari perbuatan zina. Berikut adalah cara-cara kita menghindari perbuatan zina dan menjadi muslim yang baik dan jauh dari perbuatan zina. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Menghindari perilaku yang menjurus pada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, pelukan, dan lain-lain. Dan serta yang terakhir, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti memperbanyak ibadah ataupun membaca buku. Percayalah saudara-saudara, dengan mengisi waktu kita dengan kegiatan positif, pikiran kita akan menjadi tenang. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan mengenai materi perbuatan zina dan pergaulan bebas tersebut. Sesungguhnya Allah merupakan Maha Pemaaf dan selalu menerima permintaan taubat dan penyesalan dari umatnya. Maka dari itu, belum terlambat bagi kita untuk bertaubat dari perbuatan zina yang kita mungkin lakukan saat khilaf, saudara-saudara. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya Andrea Ishi berbicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.